Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menemani Bapak Ibu saudara-saudara untuk menyampaikan perenungan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk ada dalam doa. Namun karena sesuai dengan apa yang disampaikan, yang diprogramkan oleh Saudara Gemit, bahwa bulan ini adalah bulan budaya, maka saya akan membawa doa ini dalam dua bahasa. Mari kita berdoa. Koe amain maneka, amain mahoe, si itin maora sikusonaf sorgala kuata kuanan kami, kema sikue sikusila kumata ma koe dalam tua. Kemodan lekubdoh mau panat mal kami, kelebok kubuk niu kia, kelem ming malan, fun kon kelep tui lekem tanah koe dalam tua. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, dan kami hendak memperdengarkan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Sekiranya Allah boleh berkenan memberkati kami, sehingga ajaran tentang kebenaran-Mu boleh kami laksanakan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan yang saya siapkan bagi kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Amsal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Amsal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Tema khotbah yang saya buat pada pagi hari ini yaitu hikmat mengelola konflik. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam setiap dimensi kehidupan dari manusia itu, konflik atau masalah itu pasti akan selalu ada. Di setiap pribadi manusia, di setiap kelompok-kelompok kehidupan sosial, ataupun di kehidupan kelompok berjemaat. Tentunya masalah itu selalu akan ada. Dan hari ini saya mengajak kita untuk bagaimana kita melihat masalah itu sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Dan di sini saya mencoba untuk
mengambil beberapa catatan yang saya buat, yaitu masalah itu terjadi karena ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan antara satu individu dengan individu lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Itu sering terjadi. Bahkan di dalam kehidupan berjemaat, masalah itu selalu sering muncul. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa masalah itu selalu ada di dalam kehidupan kita? Saya ada beberapa bacaan yang saya beberapa waktu lalu saya baca. Ternyata di dalam buku itu menuliskan sebuah teori. Teori itu teori tentang insting manusia. Teori itu teori instinktifis. Mengungkapkan bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk yang baik, tetapi dia juga memiliki kebiasaan buruk sebagai makhluk yang buas. Nah, dasar inilah yang sebenarnya akan mendorong seseorang untuk di dalam menjalani kehidupan itu selalu mengaktifkan segala potensi yang ada pada dirinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat akan kehidupan dasar daripada manusia itu sendiri, maka sebenarnya masalah itu pasti akan selalu terjadi selagi manusia itu hidup di muka bumi ini. Di sini coba saya menguraikan bahwa di dalam Amsal 3 ayat 5, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini berarti menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang akan selalu muncul. Misalnya di dalam kehidupan berjemaat, ada banyak orang, berarti ada banyak karakter. Nah, di sini menganjurkan untuk kita harus mampu melihat dan mampu menerima segala masukan. Kita harus pandai-pandai untuk bagaimana kita melihat persoalan itu, sehingga kita bisa menjauh, atau kita bisa mencari solusi, atau kita bisa belajar dari setiap persoalan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Yang berikut saya coba menguraikan tentang apa itu hikmat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hikmat kalau di dalam catatan perjanjian lama itu dicatat bahwa hikmat itu pada umumnya disebut dengan istilah koma, dan dipakai juga kata lain yaitu bina. Itu bisa Bapak Ibu saudara-saudara melihat pada Ayub 3 ayatnya yang ke-20. Akan tetapi hikmat menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, hikmat itu adalah kecerdasan dan atau kepintaran. Kecerdasan yang dimaksudkan di sini adalah kecerdasan hati. Jadi seorang manusia atau dalam kehidupan berjemaat, tentunya hikmat itu harus dipakai untuk bagaimana mengelola setiap persoalan, setiap konflik yang dialami. Mengapa hikmat itu harus dipakai di dalam kehidupan sebagai jemaat? Dan hikmat itu sebenarnya merujuk kepada seutuhnya, merujuk kepada hikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi hikmat itu sebenarnya adalah pemberian daripada Allah itu sendiri. Sehingga
Kalau kita mempelajari lebih dalam tentang makna hikmat di dalam perjanjian lama yang dicatat di dalam Amsal, maka sebenarnya hikmat itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia untuk membedakan antara manusia dan makhluk hidup yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentunya di dalam hikmat mengelola konflik ini ada berbagai macam catatan yang harus dipakai, bahwa ketika kita mempergunakan kecerdasan kita sebagai manusia yang bertujuan untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan, maka diharapkan supaya setiap hal atau masalah yang kita alami itu dapat terselesaikan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul itu menceritakan bagaimana Yesus dengan hikmat memberikan ajaran, memberikan teguran kepada murid-murid. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, itu menceritakan bagaimana suatu situasi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang hebat. Dan pertengkaran yang hebat itu disebabkan kebijakan yang salah oleh para rasul, sehingga orang-orang waktu itu memprotes penyaluran uang bahkan makanan kepada janda-janda miskin di Yerusalem. Sehingga pada akhirnya murid-murid mencoba untuk mencari alternatif solusi, yaitu akhirnya sampai dengan saat ini kita kenal dengan diaken-diaken. Tujuannya adalah membantu para murid supaya menyelesaikan protes-protes atau konflik yang dialami murid-murid pada waktu itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya di dalam menyelesaikan berbagai macam problem, hikmat itu ketika kita pakai, maka tentunya kita tidak akan menyelesaikan masalah dengan cara yang keras atau kita mengambil jalan kekerasan. Banyak persoalan yang sering muncul di tengah-tengah jemaat Kristen di gereja Masih Injili di Timor. Banyak konflik secara internal antara jemaat dengan jemaat, antara jemaat dengan pendeta, sehingga pada pagi hari ini tentunya perenungan ini mau mengajarkan kita untuk bagaimana kita mampu untuk melakukan berbagai macam pendekatan penyelesaian konflik itu. Di sini saya mencoba untuk bagaimana menggunakan hikmat itu untuk menyelesaikan masalah. Saya catat di sini kita menggunakan metode pendekatan, dan ketika metode pendekatan ini kita buat, maka sebenarnya harus ada mediator. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang mediator tentunya ketika dia mencoba untuk melakukan mediasi terhadap sebuah persoalan, maka dia harus mampu mencapai tujuan agar perdamaian itu harus terjadi. Seorang mediator dia tidak bersifat netral, tetapi dia harus bersifat independen. Karena ketika dia bersifat netral, ada potensi untuk bagaimana dia didikte oleh dua kelompok. Sehingga sifat independen dan integritas diri sebagai seorang mediator itu yang diperlukan. Dan sebenarnya di dalam catatan saya pada perenungan pagi hari ini, bahwa sang mediator itu pernah dilakonkan oleh Yesus itu sendiri. Ketika Yesus dalam berbagai kesempatan di setiap pengajarannya, dia selalu berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu tujuannya agar supaya kita mampu melihat persoalan ini, meneliti kenapa persoalan ini muncul, supaya kita belajar.
dari setiap persoalan yang ada. Dan jika ia mendengarkan nasihat kamu, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Namun, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah ia kepada seseorang, bawa lagi seseorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu bisa terselesaikan. Ini menurut yang disampaikan oleh Yesus. Dan ketika dua atau tiga orang itu tidak didengarkan oleh orang yang berkonflik itu, maka sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Kenapa? Supaya itu bisa terselesaikan. Dan jika ia tidak mendengar, maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kelompok kita sebagai orang Kristen, jikalau kita tidak mau berdamai dengan diri kita, atau berdamai itu adalah salah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, maka sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang di luar daripada jalan Allah. Kita orang-orang yang selalu membangkang atau melawan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau di dalam kehidupan bergereja ada jemaat yang suka bandel dan tidak mau hidup berdamai, sebenarnya itu adalah bagian dari orang-orang yang tidak mau mengenal Allah. Bahkan bukan hanya jemaat, ada begitu banyak problem yang dialami oleh para presbiter, bahkan para pendeta yang tidak mau hidup dalam pertobatan, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau hidup berdampingan dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengakhiri akan perenungan pada pagi hari ini, tentunya bagaimana cara kita untuk mempergunakan hikmat untuk menyelesaikan konflik itu. Konflik itu sebenarnya harus dianggap sebagai sahabat atau teman yang meskipun kita tolak, kita usir, kita caci maki, bahkan kita tidak suka, tapi konflik itu akan selalu muncul di setiap sendi kehidupan kita. Mengapa seperti itu? Karena prinsipnya atau dasar dari kehidupan manusia itu memiliki tabiat yang buas, yang sewaktu-waktu kita akan mampu memangsa manusia yang lain. Ini pertanda bahwa ketika kita masih hidup saja, itu sebuah problem yang kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar manusia tidak menjadi serakah atau manusia tidak menjadi angkuh dan sombong dengan berbagai macam kehidupan yang ada, maka sesungguhnya harus disadari bahwa ketika masalah itu menghampiri kita, maka yakinlah bahwa bayangan Tuhan itu sementara mendekati kita dengan tujuan memproses kita untuk mendapatkan manusia yang bernilai, manusia yang terus beriman di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan satu pandangan cerita inspiratif tentang bagaimana kita menggunakan hikmat untuk memaknai sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam cerita ini pernah hidup seorang bapak dengan dua orang anak laki-lakinya. Ketika masa-masa hidup orang tua ini dan hendak mengakhiri, singkat cerita mengakhiri akan kehidupannya di bumi, dia berpesan kepada dua orang anaknya. Pesannya bahwa meskipun kedua anak ini bekerja sekeras apapun, tetapi bagian kepala dari kedua anak ini tidak boleh mengenai sinar matahari. Lalu kedua anak ini memaknai pesan daripada orang tua ini dengan berbeda, karena tentunya mereka ada dua orang. Anak yang pertama memaknai pesan daripada orang tua ini
bahwa ketika dia berangkat kerja, dia harus selalu menggunakan pelindung kepala. Dia menggunakan payung atau menggunakan apa saja untuk melindungi kepalanya. Akan tetapi anak yang kedua, dia memaknai pesan orang tuanya itu berbeda. Dia memaknai bahwa dia harus bangun pagi, lalu dia berangkat kerja sebelum matahari terbit. Lalu dia akan pulang kembali ke rumah setelah matahari terbenam. Ini adalah bagian dari proses refleksi. Bagaimana kita mau mengambil sikap terhadap sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tentunya ini adalah bagian penting bahwa dengan hikmat itu kita mampu berbuat apa saja. Tetapi kita harus mampu mengelolanya untuk menyelesaikan setiap persoalan atau problem yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya perenungan pada pagi hari ini bermanfaat dan mampu memberikan inspirasi bagi kita sebagai jemaat Tuhan di mana saja berada. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terpujilah namamu karena Engkau baik bagi kami pada hari ini. Kami telah menyelesaikan perenungan firman pada saat ini. Dan tentunya kami menyadari kami terbatas di dalam berbagai macam hal. Tetapi biarlah itu menjadi berkat untuk kehidupan kami sebagai manusia. Kami boleh diajarkan oleh Tuhan untuk kami saling berbagi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini ketika kami diberikan hikmat itu untuk bagaimana kami dimampukan mengelola segala bentuk kehidupan kami. Mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai pada hal yang besar. Dan saat ini kami mohon mampukanlah kami dan ajarlah kami supaya dimanapun setiap jemaatmu berada, kami selalu hidup dalam kerukunan, hidup dalam persekutuan yang indah. Kami boleh selalu bercerita tentang kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ya Allah, bahwa dalam kehidupan ini, persekutuan itu menjadi sangat berarti jika kami memeliharanya di dalam Kristus itu sendiri. Bapa Sorgawi, mari Engkau ampuni akan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Bahkan Engkau memberkati akan segala bentuk kehidupan kami. Memberkati setiap orang susah dimanapun mereka berada. Dan memberkati akan setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini disiksa karena nama Tuhan. Mari Engkau menolong kami semua di muka bumi ini. Engkau sertai kami, jauhkan kami dari segala tantangan dan rintangan. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat penolong kehidupan kami yang setia, kami boleh datang dan berdoa memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian suara kebenaran yang saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam.